Perusahaan tekstil yang sukarela mengajukan sertifikat halal ke Majelis Ulama Indonesia. Iya, gitu dia datang ke Majelis Ulama Indonesia, dia minta disertifikasi, ya kita sertifikasi, kita halal, kita ternyata halal. Ternyata setelah itu dipakai oleh produsen hijab dan dipublikasi dengan publikasi yang seperti itu, yang mendapat sertifikat halal si kainnya itu. Oh, jadi sekarang ini si kainnya yang mendapatkan sertifikasi produsen halal. Kain itu, Kalau yang mungkin menjadi supplier si produsen. Kalau kita mau mendapatkan sertifikasi halal, biayanya mahal nggak nih? Enggak lah, kalau dibilang mahal relatif ya. Kalau range kita kan antara 0 sampai 5 juta. 0 rupiah sampai 5 juta rupiah. Maksimal 5 juta produk ya, untuk biaya sertifikatnya gitu ya. Baik, sekarang ke Pak Ustadz nih dari segi ranah hukum Islamnya. Jadi ada dua saya lihat di sini, Intan. Pertama, penggunaan unsur babi dalam pembersihan bahan kain jilbab ini. Nah, semua bagian babi menurut mazhab Syafi'i itu haram. Jadi termasuk gelatinnya. Dalam konteks ini najis berarti ya. Jadi di konteks ini berarti najis. Jadi najisnya pun najis yang berat. Bukan najis berat sehingga kemudian haram dipakai. Gitu ya. Bisa kesana larinya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali ini sudah ikhtilaf. Apakah menjual, nanti ini hukum menjualnya. Apakah menjual barang bagian dari babi ini haram? Kalau memang dia najis besar. Kalau dia dirubah dari kulit menjadi garam, kemudian dia menjual garam, ini menjadi halal. Nah, tapi kalau Imam Malik sejak awal ya halal saja, nggak ada masalah, karena yang diharamkan ain al-khinzirnya ini adalah misalnya pada dagingnya misalnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam kasus ini ya, jadi jilbab yang dianggap haram itu adalah kalau ketika proses pencuciannya bersinggungan dengan unsur babi misalnya. Jadi gelatinnya diambil dari tulang babi. Misalnya gitu ya. Nah, yang kedua mungkin dagangnya. Cara dagangnya juga nih. Nah, jadi menarik ya cara dagang dagangnya. Jilbab yang halal itu seperti apa? Ya. Nah. Ya. Nah, jadi sekarang ini memang untungnya ada sertifikasi. Yang disertifikasi dari jilbab halal ini kan sebetulnya baru bahan bakunya. Jadi supplier punya bahan yang bersih dari bersinggungan dengan babi. Ya sebetulnya kan untuk pewarnaan supaya menyerap bisa menggunakan tepung kanji, ada terigu. Bahan-bahan lain yang halal ya, supaya Pak Ustadz, kemudian melenturkannya bisa dari tulang sapi, tulang lain lah ya gitu ada banyak. Bisa banyak sebetulnya. Ini kan itu dari prosesnya Pak Ustadz ya. Tapi kalau masyarakat gimana dong Pak Ustadz memberikan penjelasan ke masyarakat nih, biar masyarakat kan nggak ngerti nih ya untuk membedakannya nih Pak Ustadz. Misalnya kita kan banyak ya, misalnya kayak saya nih kebetulan kan ada suka jual-jual juga kan jilbab apa segala macam. Nah, terus untuk pas belinya tuh kan kita nggak tahu apa kita harus tanya satu-satu apa gimana, kan kita nggak ngerti ya Pak ya. Banyak yang nitip atau apa. Nah, itu kalau misalnya tiba-tiba yang saya dapat ternyata salah satunya ada di antara itu tapi kita nggak tahu, itu gimana? Ya, itu dalam hukum ketika kita tidak tahu dan kita memang agak berat memahaminya itu ya itu dimaafkan. Tetapi usaha dulu. Bahwa misalnya kita beli ayam di pasar, umumnya di pasar ini halal. Jadi kita juga nggak usah terlalu ragu. Mau beli baju ini akhirnya ke Tanah Abang gitu ya, ke Tamrin, ini halal apa enggak gitu ya, nggak usah begitu juga. Nah, cukup kita bertanya kepada si penjualnya, gimana nih, apa yang perlu kita ketahui gitu, yang kita khawatirkan. Ya tergantung jawaban dia. Kalau memang udah begitu ya terserah Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya. Tetapi begini, memang kehati-hatian ini penting. Harus ya. Ya, kemudian menjadi pedagang, ya, ada juga etikanya, ya. Kan sertifikasi MUI juga sebetulnya kan bukan cuma sertifikasi bahan baku, ada sertifikasi lainnya apa ya, misalnya apa Dewan untuk syariah, sistem MLM, itu ada. Jadi sistemnya kemudian dia sebagai merek dagang gitu ya. Jadi, tapi menarik tadi dikatakan oleh Pak Lukman bahwa yang mendapatkan sertifikasi halal ini adalah bahan kainnya gitu kan. Kalau satu produk mendapatkan sertifikasi halal itu prosesnya apa lagi nih Pak Lukman? Benangnya kah, cara jahitnya? Oh iya, tentu kan apa? Benang dan lain-lain. Tapi memang begini ya, kalau kan tadi apa yang saya sampaikan itu adalah peluang. Peluang bahwa memang bisa mengandung atau bisa berinteraksi dengan bahan-bahan yang disebutlah najis. Peluangnya ada. Tapi kan harus kita buktikan secara teknologi, secara teknoekonomi misalnya, apakah itu lebih efisien atau tidak. Tergantung saya katakan tadi, tergantung jenis kainnya. Kan tadi ada sampai ada ribuan, yang memang yang umum sekitar 20.
yang dipakai oleh kita ya. Kaos misalnya kayak seperti jenis kaos atau jenis nilon, polyester. Umumnya jilbab tuh polyester kan. Itu kan sintetik gitu. Kecuali ada yang pakai sutra kan gitu ya. Nah, itu tergantung itu. Jadi peluangnya memang ada, tetapi kita harus buktikan dulu. Ada beberapa jenis kain yang memang hampir bisa kita katakan nggak mungkin tersentuh dengan barang yang najis itu gitu. Ada gitu. Jadi nggak bisa juga kita langsung generalisir, wah ini semua kain pasti enggak juga. Kalau kita bicara sains ya, bicara ilmiah ya. Nah, tapi kan kita harus buktikan. Apa buktinya itu? Yaitu sertifikasi halal itu salah satu pembuktian gitu. Ya soal hijab ini juga nggak usah terlalu ragu lah. Jadi unsur gelatin demi menghilangkan lemak atau asam lemak itu, kok pada akhirnya nggak melekat di bahan. Dia juga hilang pada akhirnya, gitu ya. Makanya kalau orang tua kita dulu beri baju langsung cuci dulu bagus ya. Iya benar ya. Nah itu salah satu budaya salah satu mungkin orang tua kita dulu kalau beli baju baru cuci dulu. Nah itu lebih baik ya, gitu ya. Nanti kita masih akan melanjutkan lagi, bahkan kita akan membahas mengenai tren hijab. Tapi sebelumnya kita akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Dua ledakan terjadi di wilayah Saidan Zainab, sebuah wilayah permukiman yang berada di selatan Damaskus. Ledakan pertama berasal dari sebuah bom mobil yang berada di Jalan Raya Al-Sudan di wilayah tersebut. Kemudian disusul oleh ledakan kedua di mana pelaku meledakkan sabuk yang berisikan bahan peledak di tengah orang yang berkerumun di lokasi ledakan pertama. Ledakan itu juga menghancurkan bangunan yang berada di lokasi kejadian dalam radius 100 meter. Kelompok teroris ISIS mengaku bertanggung jawab atas ledakan yang terjadi. Pernahkah kita merasakan keindahan dan kesejukan pada saat melihat wanita yang mengenakan pakaian yang santun serta menggunakan hijab? Bohong kalau kita tidak merasakan itu. Itulah indahnya Islam dalam mengatur cara berpakaian seorang muslimah. Semua manusia suka keindahan, termasuk memakai pakaian indah. Bahkan agama pun menyuruh memakai pakaian yang indah, yang mencerminkan jati diri seorang muslim yang suka akan kebersihan dan keindahan. Namun, keindahan itu relatif. Setiap manusia mempunyai sudut pandang dan kultur yang berbeda, sehingga kita tidak bisa memaksakan diri kepada menurut pandangan orang lain. Dan kita tidak bisa mencapai kesepakatan orang banyak mengenai apa makna indah itu. Berhijab, berkerudung atau berjilbab dan sebagainya merupakan cara yang pas dan modern dalam memberikan kehormatan kepada kaum wanita. Tidak hanya melindungi mereka dari syahwat kaum lelaki saja, tetapi juga menampilkan inner beauty seorang perempuan tanpa harus adanya polesan tambahan secara berlebihan. Berhijab atau berjilbab bagi seorang wanita masa kini memiliki nilai yang amat sakral. Bagi mereka yang sebelumnya tidak menggunakan hijab atau jilbab, memiliki arti hijrah, yaitu merubah segala perbuatan dalam lingkup perbuatan yang lebih syar'i. Bukan tanpa kendala memang, karena perang batin dan gejolak dalam perasaan berkecamuk tarik ulur. Namun jika telah menemukan kemantapan dalam berhijab, hati mereka akan terasa lebih luas, wajah memancarkan kecantikan yang dalam, serta tertatanya perilaku dengan sendirinya. Ajaib bukan? Iya pemirsa, tentu kita setuju kalau sekarang memang hijab sudah menjadi tren. Bahkan banyak anak-anak muda sekarang yang tidak ragu lagi untuk memutuskan berhijab. Di satu sisi itu ada suatu hal yang positif. Alhamdulillah semakin banyak orang yang terbuka untuk mengenakan hijab ya di sini ya, semakin banyak. Tetapi dengan adanya heboh hijab halal ini, saya yakin pasti juga mulai banyak nih yang takut nih, jangan-jangan hijab yang saya pakai gimana? Gimana nih Pak Lukman dulu yang menjelaskan. Pak Lukman, sertifikasi MUI sendiri gimana nih mengenai hijab halal ini? Iya, sebenarnya kan kalau kita selama ini mensertifikasi pangan, obat, dan kosmetik, karena itu yang, terutama kalau pangan ya itu yang dimakan. Kalau ini kan yang digunakan, berarti dia memang ya pasti tidak dimakan. Artinya tentu barang-barangnya tidak boleh najis ya, tidak mengandung najis atau juga dari barang yang najis gitu. Memang karena juga pakaian, kalau tadi yang saya cerita ada berbagai jenis pakaian, memang ada yang jenis yang najis. Ada ya? Nah, ya ada kayak jaket
jaket itu ada jaket dengan kulit babi, ada yang Baik. jangan-jangan juga dipakai. Juga ada sekarang. Tas juga, Ntar juga ada sepatu ya. juga Jadi ada. memang akhirnya cukup banyak dan kita juga akhirnya lebih baik memperhatikan. Setidaknya tadi bagus bahwa ini bentuk kita lebih aware lagi terhadap Aware, sekitar iya. ya. Iya. Kalau Dina sendiri nih untuk yang mengenai halal dan haram hijab ini Dina termasuk yang setuju atau enggak nih Din? Setuju. Ternyata sekarang kita nggak hanya cantik aja dulu, nggak tahu harga murah atau enggak. Ternyata harus yang pertama halal atau haram gitu yang ketahuan. Pokoknya jadi bukan cuma makanan aja gitu ya ternyata. Jadi nggak cuman pantas aja ya? Iya, pantas. Pokoknya yang penting yang pertama sekarang haram atau halal, baru Baik. pantas apa enggak, murah atau enggak, gitu. Iya. Baru cantik atau enggak. Jangan terakhir. itu terakhir Mulainya, Mas, ya. mulainya nomor 1 halal Iya haram. sekarang. Kita putar Biasanya sekarang kan ya. di Putar. bawah. Gitu. Oke. Nah, ini Pak Ustadz sepertinya ada pemirsa yang mau telepon juga boleh, kita tunggu teleponnya pemirsa sini. Mungkin pemirsa mau bertanya kepada Pak Ustadz atau kepada Pak Lukman juga bisa, atau ingin bertanya kepada Dina. Tapi Pak Ustadz, kalau di Pak Ustadz sendiri nih, masyarakat biar tenang gimana nih? Biar gelisahnya, oh ada penelpon Pak Ustadz, kita angkat tuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Bapak? Ya, halo. Ya, dengan siapa ini Bapak? Dengan Bapak Hendra. Bapak Hendra di mana Pak? Saya di Bekasi, Bu. Di Bekasi. Baik, Iya. silakan. Pak Hendra, Ya. mohon dikecilkan sedikit ya volume televisinya ya. Oh iya, kecilin ya, kecilin. Iya, baik. Ya, ya. Iya, silakan Pak Hendra ingin bertanya apa nih atau ingin memberikan komentar Ya, sedikit? Saya kan ngelihat di TV One ini kan judulnya hijab halal, bersertifikat halal, Bu ya. Heboh hijab halal. Karena menurut saya sekarang ini kan kita kan bangga karena warga negara memakai hijab, itu kan bagus. Iya. Tapi kalau sekarang ini ada hijab bersertifikat halal, wah itu salah. Halal MUI ini harusnya untuk halal itu untuk pangan, benar harus. Karena apa yang kita konsumsi memang harus halal. Tapi kalau menurut saya hijab ini itu udah salah kaprah itu, Bu. Kalau menurut Pak Bang Harusnya seperti itu ya. harusnya ya dipikir-pikir dulu ini gimana ini ntar kalau dikeluarkan hijab halal itu gimana? Ya kalau misal kita kan masyarakat menengah, Ya. kalau yang nggak mampu mau beli yang mahal gimana? Nggak bisa kan, Bu ya? Baik, itu Ntar dibilang pendapat yang murah Bapak. haram lagi. Iya, iya. Iya, menurut saya MUI-nya ya harus berpikirnya ya jangan Baik. mungkin ada sesuatu itu gitu, pokoknya itu harus dipikirkan, Bu. Jadi buat semua gimana caranya kita biar masyarakat Indonesia ini yang muslim itu cewek-ceweknya pakai hijab, kan enak dilihat, enak dipandang kan gitu, Bu. Baik, itu pendapat dari Bapak ya Pak ya. Iya, terima Bu, kasih iya, Bu. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nih, ke Pak Lukman wabarakatuh. kalau gitu nih, karena dia bertanya tentang Bunya sendiri. Mungkin perlu diperjelaskan kembali nih Pak, yang dikeluarkan kemarin sertifikasi halalnya seperti apa? Karena ini memang terjadi keresahan. Atau jangan-jangan ini sebenarnya hanya strategi pemasaran dari produk Iya, tersebut? saya kira Gimana? memang kita sudah mencoba mengklarifikasi ya. Karena terus terang tadi yang seperti saya sampaikan, produsen hijabnya sendiri belum kita sertifikasi. Tidak ada keluar sertifikat untuk produsen hijab itu. Ya. Yang kita sertifikasi adalah produsen kain. Ya, jadi produsen kain yang memang mengajukan secara sukarela. Karena sekarang ini kan kita masih mengacu pada prinsip sukarela. Jadi sukarela itu artinya si produsennya yang datang ke Majelis Ulama Indonesia, dia bertanya, dia minta disertifikasi untuk mengetahui status saja. Ya. Ya udah kita lakukan. Jadi, Jadi produsen hijabnya sendiri memang Jadi sudah sampai kita sejauh ini yang disertifikasi halal ini adalah produsen kain tersebut ya. Produsen kain. Dan Baik, yang kalau kedua- Pak Ustadz sendiri gimana nih Pak? Masyarakat dia biar tenang, tadi kan juga dikatakan ya udah yang penting berhijab udah alhamdulillah nih gitu. Iya. Iya, iya. Pertama, yang namanya berhijab itu satu, ingin dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dua, ingin menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim, ya. Ada berhijab, tapi kan jilbab itu istilahnya itu. Jadi kalau mungkin bahasa gaulnya itu lepet transparan gitu. Lepet-lepet berlekuk ya Pak Iya, Ustadz ya. berlekuk ya. Ini yang haram walaupun pakai kerudung gitu kan ya. Iya, iya. Kemudian bahwa karena ini menjadi identitas kita, tunjukkanlah juga dengan akhlak kita. Termasuk penjual hijab. Sah-sah saja melakukan berbagai macam manuver marketing gitu ya. Tapi jangan kemudian menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Jangan kemudian mengeksploitasi sesuatu yang sesungguhnya belum dia miliki. Ini etikanya sebagai produsen. Nah, MUI yang sekarang ini memang sedang dihujat
Ya sebetulnya juga belum mengeluarkan sertifikasi halal untuk jilbab. Ya, ini juga karena informasinya masih simpang siur. Jadi masyarakat nggak perlu resah, belanja aja sudah. Kayak kemarin-kemarin. Jadi nggak ada apa aja kayak kemarin-kemarin. Bahwa insya Allah kalaupun nanti misalnya ada mengandung unsur gelatin, udah cuci aja dulu di rumah. Iya. Iya. Cuci aja dulu di rumah dan insya Allah itu hilang. Walaupun sebetulnya tadi saya bilang ada mazhab yang mengatakan katakanlah di Hambali. Nah itu ketika dia sudah menjadi sebuah produk lain, derivasi lain, ya sudah nggak ada masalah. Atau itu juga cuma pelentur atau penghilang lemak. Setelah itu dia nggak nempel di bahan ini, gitu ya. Nanti sampai rumah kita cuci lagi. Tapi cara nyucinya juga nggak harus campur pakai tanah gitu. Satu tidak harus. Pak Ustadz, ini ada penelpon dulu, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, buat pemirsa yang lain juga yang ingin memberikan saran atau bertanya, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Dan yang pasti kita masih akan lanjut lagi membahas mengenai heboh hijab halal ini. Dan jangan kemana-mana ya, tetap di Makna dan Peristiwa.